light of the Quran and the Prophet's laughter. Ooh, yeah. Together we'll seek the truth hand in hand. In the depths of wisdom we'll firmly stand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkahnya senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita memulai ceramah kita hari ini, mari kita awali dengan sebuah doa singkat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kebijaksanaan dalam menyikapi setiap kata yang akan kita dengar, serta keteguhan dalam melaksanakan ajarannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabatnya sebagaimana Engkau limpahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dengan doa ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dan memberkati setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ajarannya. Amin. Sahabat belajar rahimakumullah, pada video kali ini kita akan belajar tentang perjalanan ruh menuju alam kubur dan dua keadaan dijemputnya kematian. Setelah meninggalkan dunia ini, manusia memasuki fase kehidupan selanjutnya yang dikenal sebagai alam kubur atau barzakh. Pada fase ini, mereka akan mengalami dua bentuk pengalaman: kenikmatan melihat surga sebagai destinasi akhir yang indah dan siksaan pedih dari siksa kubur. Rasulullah SAW dalam banyak keterangan telah menyebutkan tentang nikmat dan siksa kubur sebagai ganjaran yang diberikan Allah sebelum hari akhir tiba. Baik atau buruknya perilaku seseorang selama hidup di dunia akan menentukan balasan yang mereka terima di alam barzakh. Proses perjalanan ruh dari saat menghadapi kematian hingga ditempatkan di liang lahat untuk mendapatkan nikmat kubur dijelaskan melalui informasi yang diperoleh dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis syahih. Oleh karena itu, kita tidak dapat berspekulasi atau membuat asumsi kecuali melalui referensi yang jelas dari sumber-sumber tersebut. Hadis tersebut termasuk di antara riwayat yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Al-Hakim mengomentari, hadis ini memenuhi standar kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini juga disepakati oleh Al-Zahabi. Dalam cerita tersebut disampaikan bahwa suatu hari, Nabi SAW bersama para sahabat menghadiri pemakaman seorang sahabat Ansyar. Ketika tiba di pemakaman karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Nabi SAW duduk di atas sebuah gundukan tanah menghadap kiblat, sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan diam karena takut akan kehadiran Nabi SAW mengungkapkan sesuatu yang penting. Kemudian, Nabi SAW mulai mengorek satu gundukan tanah, lalu menengadah ke langit dan kembali menunduk, melakukan tindakan tersebut hingga 3 kali. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur. Setelah itu, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur hingga 3 kali. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya, serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba ketika menghadapi sakaratul maut, kematian? Serta apa saja yang menimpanya setelah kematian? Diungkap dalam hadis di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan. Keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Dikisahkan ketika seorang hamba yang beriman akan meninggalkan dunia ini, dia disambut oleh rombongan malaikat surga.
para malaikat tersebut muncul dalam keindahan yang luar biasa dan berpakaian yang sangat indah. Wajah mereka berseri-seri dan bercahaya. Mereka membawa kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan digunakan untuk mengurus jasad dan merawat ruh hamba yang beriman itu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika jasad seorang hamba mukmin tercium semerbak wanginya setelah meninggal. Hal ini menandakan bahwa ruh hamba tersebut mendapatkan perawatan istimewa dari malaikat dengan dibaluri minyak wangi surga. Kejadian aromatik yang sama juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Beliau mencium aroma yang sangat harum, dan setelah ditanyakan kepada malaikat Jibril, diketahui bahwa aroma tersebut berasal dari kuburan Siti Masyidah, seorang perempuan yang memelihara anak-anak Firaun dan meninggal sebagai syuhada dalam keimanan kepada Allah. Terdapat pengalaman di mana orang-orang saleh dapat menyaksikan peristiwa ketika malaikat langit turun untuk mencabut nyawa seseorang, meskipun orang-orang di sekitar mereka tidak melihatnya. Saat malaikat dan Jibril duduk di dekat kepala orang yang akan meninggal, mereka berkata kepada hamba tersebut, yang artinya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai." Quran Surat Al-Fajr, ayat 27-28. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret, kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya, apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Setelah ruh terpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi yang hampir menyeluruh meliputi seluruh dunia. Namun, hanya hamba yang telah ditentukan yang dapat mencium aroma tersebut. Rasulullah sendiri telah menggambarkan dalam salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling harum yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil mengambil ruh hamba tersebut, para malaikat kemudian berangkat menuju langit yang paling tinggi. Di setiap perhentian, mereka bertemu dengan kumpulan malaikat yang bertanya tentang ruh yang mereka bawa yang harum tersebut. Salah satu di antara mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tidak lupa, mereka menyebutkan nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Tiba di langit dunia, para malaikat yang membawa ruh memohon izin kepada malaikat penjaga langit dunia. Setelah diberikan izin, mereka diiringi oleh malaikat langit dunia ke langit berikutnya, dan begitu seterusnya hingga mencapai langit yang ketujuh. Di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini pada Illiyin, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Tahukah engkau apakah Illiyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah." Quran Surat Al-Muthaffifin ayat 19-21. Setelah nama hamba tersebut dituliskan dalam Illiyin, para malaikat menyampaikan perintah, "Kembalikan ruh hamba ini ke bumi, karena kami telah berjanji kepada manusia untuk menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, dari tanah itu kami menciptakan kamu, kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan dari sana kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain." Quran Surat Thuha ayat 55. Ruh kembali disatukan dengan jasadnya dan kembali ke dunia. Dia dapat mendengar suara sandal saudara, kerabat yang mengiringinya pulang ke rumah masing-masing. Kemudian, dua malaikat, Munkar dan Nakir, mendatangi sang hamba. Suara mereka keras dan mengagetkan. Sang hamba didudukkan dan ditanyai 4 pertanyaan. Pertama, tentang Tuhan yang disembahnya saat di dunia.
Kedua, tentang agama yang dianutnya. Ketiga, tentang nabi yang diikutinya. Keempat, tentang kiblat yang dijadikan arah syalatnya. Dan kelima, tentang pemimpin atau kitab yang diikuti. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya, sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Setelah itu, terdengar ada suara panggilan dari langit, "Hambaku benar," maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya, beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga. Maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan, pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal saleh yang diperbuatnya semasa di dunia, sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesalehannya. Saking nikmat-nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dijanjikannya. Disampaikan kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, maka akan terjadi." Sementara itu, perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masuh, kain yang tidak nyaman digunakan, dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Ruh seorang hamba kafir ketakutan, nyawanya dicabut dengan paksa sebagaimana Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu.' Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 50-50. Allah berfirman, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, 'Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar,' tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya." Quran Surat Al-Anfal 50-51. Kemudian ruh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, "Ruh siapa yang buruk ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Merespons adanya ruh tersebut, Allah berfirman,
jasadnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah